Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sriwahuno SPD selaku founder Guru Mengajar untuk Nusantara. Kemudian yang terhormat Bapak Tirto Sumondo M. Hum selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah. Kemudian yang terhormat Bapak Ridwan Hidayat Eskom sebagai instruktur. Dan tak lupa yang kami hormati Bapak Ibu peserta yang tergabung dalam ruang Vikon di malam ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk silaturahmi sambil belajar melalui Vikon ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 grup Muhammad Toha akan melakukan video conference di mana untuk kali ini yang akan menjadi presenter adalah Ibu hebat yaitu Ibu Anik Yuniawati SPD dari MAN 2 Sleman. Kemudian yang menjadi moderator adalah Bapak Dwi Purwoko SPD dari SMA Negeri 86 Jakarta, dan saya sendiri yang menjadi host adalah Bapak Efik Suyitno dari SMP Negeri 1 Karanganyar, Purbalingga, Jawa Tengah. Baik, untuk menyingkat waktu, selanjutnya saya berikan kepada Bapak Dwi Purwoko SPD selaku moderator. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Taufik Suyitno dari SMP Negeri 1 Karanganyar yang telah memberi kesempatan kepada saya. Nah, saya selaku moderator akan mengambil alih jalannya Vikon kali ini. Yang saat ini presenter kita itu sudah sangat terkenal, ya. Akan saya bacakan riwayat yang pertama Ani Yuniawati SPD, tempat lahir Magelang, tanggal 7 Juni 1979, instansi MAN 2 Sleman, kemudian pengalaman mengajar yang pertama MAN 5 Sleman dari 1 Januari 2005 sampai Mei 2020, dan MAN 2 Sleman mulai 1 Juni 2020 sampai sekarang. Nah, untuk jalannya Vikon kali ini, mohon Bapak Ibu peserta untuk mematikan mute-nya atau tanda tombol suara supaya tidak mengganggu presenter pada saat pemaparan paparannya. Bapak Ibu yang saya hormati, Vikon yang kali ini Ibu Ani dari MAN 2 Sleman akan memaparkan paparannya. Silahkan Ibu Ani. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur senantiasa mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan video conference dalam rangka melengkapi tugas ya di kelas daring mengajar untuk Nusantara tahun 2020. Sebelumnya saya ingin menyapa salam mengenal saya untuk Ketua BPJP Jawa Tengah. Kepada Bapak Siwahono SPD selaku Komandan Gunung dan Bapak Ridwan Hidayat Eskom selaku instruktur di grup Muhammad Tungha yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa, yang sangat berguna dan nanti bersama-sama kita praktikkan ya untuk kita manfaatkan dalam pembelajaran daring nanti. Terima kasih kepada rekan-rekan saya, Bapak Suyitno SPD selaku host, dan juga Bapak Dwi Purwoko SPD selaku moderator yang telah mensupport saya sehingga pada video conference kali ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung dalam forum video conference kali ini. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi personal letter, yaitu pelajaran bahasa Inggris untuk SMA kelas 11. Ya, jadi personal letter atau surat pribadi itu masuk ke dalam kompetensi dasar 3.6 di semester 2 ya, kelas 11. Yang bunyinya adalah membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat pribadi dengan memberi dan menerima informasi terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Ya, langsung kita masuk ke materi. Terlihat di layar nih Bapak Ibu ya. Iya, terlihat. Oke. Kegiatan menulis surat untuk saat ini tentu sudah menjadi suatu hal yang langka ya. Karena kita sudah digunakan dengan berbagai aplikasi yang ada di smartphone maupun gadget yang kita miliki. Namun demikian, ternyata materi menulis surat atau surat pribadi itu masuk dalam kurikulum 2013 revisi khususnya di kelas 11 semester 2. Berikut saya tampilkan video pembelajaran writing personal letter. Mungkin tidak terdengar suaranya ya. Di layar. Enggak, Videonya. hanya suara panjenengan. Ya. Ya, dalam video ini ditampilkan cakapan yang di situ menunjukkan adanya kegiatan penulisan surat pribadi ya, yang dituliskan oleh seorang cucu kepada neneknya, ya. Dan itu masuk ke dalam kategori surat pribadi karena memang surat pribadi itu biasanya dikirimkan oleh orang per seorang yang keduanya sudah saling mengenal atau saling sudah akrab seperti itu. Nah, dari video yang saya tampilkan ini ada rangkuman materinya seperti berikut. Ya. Bisa disimpulkan bahwa personal letter itu pengertiannya adalah surat yang tidak resmi yang ditulis oleh perseorangan
dan biasanya hanya melibatkan dua orang dan mereka sudah saling mengenal. Kemudian dalam surat pribadi, materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu tentang struktur surat. Struktur surat yang pertama yaitu tanggal. Dia di situ dimaksudkan adalah tanggal penulisan surat tersebut, jadi kapan surat itu ditulis. Kemudian struktur yang kedua yaitu address atau alamat. Alamat yang dimaksud adalah alamat dari penulis surat. Ya. Jadi alamat ini dituliskan di dalam suratnya itu ya Bapak Ibu, bukan di amplopnya. Nah kemudian bagian surat yang ketiga disebut sebagai salutation and name, yaitu salam pembuka. Kemudian nama yang dimaksud adalah nama penerima surat. Jadi misalkan saya menulis surat Ibu Dwi, maka akan berbunyi Dear Dwi, Dear Dwi, Sweetheart Dwi, gitu ya bunyinya. Kemudian bagian yang berikutnya yaitu introduction atau pembukaan. Dalam bagian surat ini biasanya disampaikan hal yang basa-basi, gitu ya. Artinya ya hanya untuk mengawali saja. Pada umumnya menanyakan kabar, how are you, ya, atau long time no see, seperti itu. Kemudian bagian berikutnya yaitu body atau isi surat. Nah, pada bagian ini adalah bagian inti atau bagian pokok surat. Akan kita tuliskan maksud dari tulisan surat kita itu untuk apa. Biasanya yang namanya surat pribadi itu tujuan penulisan suratnya ya hanya untuk saling berbagi pengalaman, cerita saat dia liburan kemana gitu ya, atau pengalaman dia untuk menghadiri event apa, misalnya itu pada bagian isi. Kemudian bagian yang selanjutnya dari surat pribadi adalah closer atau penutup. Pada bagian penutup berisi harapan kita dari penulis agar penerima surat nanti mau membalas surat yang kita kirimkan. Kemudian bagian surat yang berikutnya yaitu salam penutup. Ya, karena surat pribadi itu masuk dalam informal letter, maka complementary closer-nya biasanya bunyi concern yours with love, seperti itu. Kemudian pada bagian terakhir yaitu signature atau tanda tangan. Saya tanda tangan nama terang. Itu bagian-bagian suratnya. Untuk materi berikutnya selain mengenal bagian-bagian surat, itu juga kita diharapkan bisa mempelajari unsur-unsur kebahasaannya. Unsur-unsur kebahasaan dalam surat pribadi dalam bahasa Inggris ini yang pertama yaitu tentang starting the letter. Yaitu how to start the letter, how to make the opening. Bagaimana cara membuka surat itu. Ini ada beberapa contoh. Ya, bunyinya bisa hope this letter finds you. Thank you for your last letter. Ya, kemudian bagian yang berikutnya yaitu conclusion. Ini bisa dimasukkan pada complementary clause, bagian closer tadi. Ya. Jadi harapan kita agar bisa bertemu dengan si penerima surat, ya, agar bisa segera menerima kabar atau surat balasan. Ya, I'm looking forward to hear you soon. Itu. Ya, yang berikutnya saya berikan contoh surat. Seperti tadi yang pertama, bagian dari surat itu adalah date, tanggal penulisan surat. Kebetulan di sini saya contohkan 12 Januari 2014. Itu artinya surat ini ditulis pada tanggal 12 Januari tahun 2014. Ya, kemudian address. Tadi address yang dimaksud dalam surat adalah address dari the senders atau pengirim.
Artinya di situ surat ini ditulis oleh Lara ya. Maka dia beralamatkan Certified Senggigi Raya Lombok, dia tinggal di Lombok. Kemudian Lara menulis surat kepada Kitty. Ya, maka salutationnya di situ bunyinya adalah My Dear Love Kitty. Ya, bagian surat yang berikutnya yaitu greeting, pembukaan. Di situ dia menyebutkan hello ya, salam pembukanya. Kemudian introduction. Tadi saya sampaikan introduction itu isinya adalah harapan atau basa-basi menanyakan kabar gitu ya. Maka di situ bunyinya adalah how are you sweetie? Ya, apa kabar? Ya, kemudian setelah itu baru pada ini surat ya, yang di situ ternyata si Lana menceritakan pengalamannya gugur pada vacation yang lalu. Kemudian bagian surat yang berikutnya yaitu closer. Situ bunyinya adalah I got to go. Mom is here. I will see you soon. Dia mengharapkan mereka bisa segera bertemu. Kemudian closingnya di situ karena surat pribadi di sini bunyinya adalah lots of love. Ya, salam sayang, manis gitu ya. Nah, kemudian bagian terakhir adalah signature. Ya, contoh yang saya berikan tadi sudah kurang lebih memenuhi semua syarat-syarat dari atau unsur-unsur atau struktur bagian dari surat pribadi. Ya, demikian materi surat pribadi yang bisa saya sampaikan. Berikutnya kita masuk ke evaluasi. Ada contoh soal di sini. Karena ini hanya merupakan area soal, saya hanya membuat dua. Ya, jadi nanti jika medianya akan saya pakai untuk pembelajaran, maka insya Allah saya kembangkan lagi, akan saya beri tambahan kuis atau latihan soal yang lainnya. Kalau untuk kali ini saya memang hanya memberikan contoh soal. Baik, contoh soal yang pertama di sini adalah maksudnya surat ini nanti akan digunakan untuk soal nomor 1 dan 2. Ya, di situ bunyinya adalah Dear Prodi, it was really sorrow that I heard this morning of your great loss. I knew your mother was ill, for your brother told me several weeks ago. However, as he at the time did not seem to think the illness is very serious, the news of your mother's death came to me as a shock. You have my sincere and hearty sympathy, my dear beloved, in your sorrow. I know you will feel it deeply, for you always thought so much of your mother and loved her so truly. Ya, kemudian muncul pertanyaan nomor 1, question number 1, what is the possible relation between the sender and the recipient? We are all know that the sender of the letter is Jane and the recipient is Prodi. Kemudian ditanya apa hubungannya antara penerima dan pengirim surat itu? Apakah yang A relatif, ataukah yang B employers, atau C employee, ataukah yang D siblings, ataukah yang E friends? Coba kita jawab. Ternyata jawabannya bukan yang C tadi ya. Baik, kemudian masih dari surat yang sama, kemudian muncul pertanyaan number 2. From the letter we know that. Ya, saya mencet nomor pilihan jawaban A tadi ya. Maka jawabannya benar. Karena tadi nomor 1 saya salah, maka saya hanya mendapatkan skor 5. Ya, jika saya belum puas ya dengan nilai yang saya dapatkan, karena tadi ada 2 soal, harapannya kan betul semua. Nah, kalau mau mengerjakan lagi, maka bisa kita pencet memulai restart untuk mengulang tulisnya. Dan masih salah lagi.
Ini karena mungkin apa namanya terlalu kecil apa ya ininya, jadi mencet pilihan jawabannya agak sulit. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Materi personal letter yang sudah saya sampaikan. Ya, bagian terakhir dari SAC-nya adalah developer. Ya, saya bisa menampilkan seperti ini di bagian developernya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo jika ada tanggapan, masukan, karena saya sangat sadar apa yang saya kerjakan ini masih jauh dari sempurna. Ada kritik, saran, masukan, monggo. Mungkin ada pertanyaan tentang materi saya, silakan. Saya kembalikan kepada moderator terlebih dahulu, Bapak Dwi Purwoko. Mohon silakan, Pak. Halo Pak Dwi. Pak Dwi Purwoko, halo. Halo Pak Dwi. Pak Dwi Purwoko. Mungkin gangguan lagi nih. Halo Pak Dwi. Coba di WA. Oke. Halo Pak Dwi. Halo. Ya, monggo waktu penjenengan sekarang. Udah tutup ya, sorry. Selesai. Ya, terima kasih pada Ibu Ani yang telah memaparkan dengan baik. Mudah-mudahan menjadi pemicu kita bersama untuk membuat vikon-vikon yang lebih bagus, sehingga siswa-siswi kita dalam menerima pelajaran di masa pandemi ini tidak mengalami kejenuhan. Ya, akhir utara waktu saya kembalikan kepada Pak. Oke. Terima kasih pada Bapak Dwi Purwoko SPD selaku moderator dan Ibu Anik Yuniawati SPD selaku presenter yang tadi sudah mempresentasikan media pembelajaran untuk mata pelajaran bahasa Inggris tingkat SMA kelas 11 misal tadi. Iya, dengan media aplikasi SAC. Semoga dengan apa yang sudah disampaikan atau dipaparkan oleh Ibu Anik Yuniawati SPD menjadikan anak-anak kita mudah dalam belajar atau memahami materi bahasa Inggris. Demikian saya pribadi selaku host, apabila ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri vikon malam hari ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang baru masuk, absen dulu presensi. Biar presensi dulu. Sorry aku dengar Pak Agi Arno ini ajum apa PLS. Sorry ya, tinggal dulu ya. Enggak apa-apa, udah selesai, enggak apa-apa. Ini ada yang baru masuk, Bu Agustini belum presensi ini diisi dulu. Enggak apa-apa, Pak Dwi. Nah, untuk carikan presensinya mana.
suwun ya teman-teman. Iya, sama-sama Bu, nanti kita saling belajar. Paling tidak kelompok kita udah tuntas itu, tinggal menyelesaikan uploadnya. Selamat Bu Ani, Pak Efik. Iya, matur nuwun Bu Farida, Budi, Budi. mau menyusul suksesnya Ini ada- kelompok jenengan ini. Nggih. Maaf saya live ya. Monggo nggih. Monggo Bu, matur nuwun. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses deh Ani. Ye, makasih. Ya, izin live ya. Ya. Iya, monggo matur nuwun. Monggo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bu Agustin, monggo untuk presensi diisi dulu. Gitu ya Bu, saya kira cukup, nanti tinggal panjenengan tata untuk presensinya, kalau sudah di-share di grup kita. Begitu juga dengan Pak Dwi nanti. Begitu Bu. Bu Anik. Ya Pak, makasih Pak. Oh begitu ya, nggih, kita akhiri dulu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Goodbye.